Perseteruan antara Ian Kasela Raja dengan Ipei semakin memanas. Setelah Ian Kasela melaporkan Anji ke polisi, sekarang giliran Ipei yang membawa pertikaian ini ke ranah hukum dengan melaporkan Ika ke polisi dan menuntut Ika sebesar 20 miliar rupiah, seperti yang disampaikan dalam konferensi pers berikut ini. Oke, terkait kedatangan ke Polda, kabarnya mau melaporkan. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu dari siang ya. Iya, hari ini Pak Ipay sudah melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara, ini inisial aja atau langsung sebut nama aja? Inisial aja ya. Ika. Diduga kalau misalnya Ika ini dia telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya itu menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela strip Ipay. Padahal nyatanya kalau misalnya lagu Cinderella tersebut telah diciptakan oleh klien kami Pak Ipay sejak tahun 96 dan telah dipublikasikan pada tahun 98. Maka dari itu kami melaporkan ke SPKT pada hari ini karena diduga inisial Ika itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk bukti-bukti sendiri hari ini membawa apa aja? Kita bawa surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ika tersebut dengan publisher. Terus ada juga bukti DAT itu di mana demo master yang dibuat oleh Pak Ipay selaku pelapor. Seperti itu. Bang Ipay, sebelumnya kan telah terjadi mediasi atau tidak sih terkait hal ini? Kita sudah melakukan surat somasi tapi tidak ada tanggapan dari saudara Ika tersebut. Tapi ketika nantinya sesudah dilaporkan ini Ika memberikan tanggapan, apakah terbuka pintu damai? Mas mau damai? Sesuai dengan apa yang ada di sini, biarkan itu berproses dengan hukum aja dulu. Gitu, teman-teman. Mbak, ancamannya berapa tahun, Mbak? Ancamannya 112 junto 113 itu Ya boleh. Ya, jadi Ya. kami tambahkan ancamannya secara kumulatif itu bisa sampai 20 tahun. Karena ini tidak main-main ya, rekan-rekan media. Ini merupakan lex spesialis atau pidana khusus. Kalau kemarin ada pelaporan terhadap dugaan tindak pidana umum, maka hari ini kami melaporkan tidak main-main adalah tindak pidana mendistribusikan, menggunakan dan juga menyebarluaskan terkait dengan hak cipta yang sudah diciptakan oleh klien kami seperti itu. Sehingga sekali lagi ini tidak main-main, kami tindak pidana khusus ancamannya secara kumulatif itu mencapai 20 tahun. Seperti itu rekan-rekan. Hari ini banyak sekali yang mendampingi Bang Ipay, mungkin dari mana aja Bang? kalau saya dari Pak Minola Sebayang, kantor Minola Sebayang. Kalau ini Ya, juga sama dari kami dari Forum Advokat Muda Indonesia. Ya, yang tergabung juga ke kantor Bank Minola. Mas Ipay, ini kan lagunya sudah lama ya, dan kenapa sekarang baru terangkat gitu maksudnya? Sebelumnya apakah sudah ada komunikasi? Sudah. Oh, seperti apa Mas? Ya sudah dikomunikasikan, tapi kan memang nggak ada jalan keluar. Kemarin dari pihak kuasa hukum sana berbicara mengenai 2,2 juta yang dibayar. Itu benar atau enggak nih Bang Ipay? Dibayarnya kapan ya? Nah itu kata pihak sana katanya sudah dibayarkan 2,2 juta untuk lagu Cinderella ini. Dibayarnya kapan? Saya tidak pernah menerima pembayaran 2,2 juta. Iya kan? Seperti itu, Mbak. Berarti tidak ada pembayaran sama sekali, Bang Ipay ya? Ya menurut lu, Untuk royalti sendiri dari lu berarti memang tidak ada masuk? apakah nilai royalti pantas dengan, kalaupun ada 2,2 juta, apakah nilai royaltinya menurut teman-teman pantas dengan harga 2,2 juta? Saya tidak pernah menerima 2,2 juta. Bang Ipay, berarti ini yang dilaporkan terkait kontrak dengan tiga label itu ya, Bang Ipay? Iya. Iya.
Ini ada bukti surat tanda penerimaan laporannya. Tahan. Mbak Ipai tadi intinya tidak akan mendamai Bang Ipai, karena di pengacara sana juga tetap proses akan berlanjut dengan laporannya Bang Ipai. Mereka melakukan pelaporan, kami melakukan somasi dengan maksud untuk mediasi, dan tapi kan mereka melakukan pelaporan terhadap kami. Jadi yang menjadi dasar kami melakukan somasi itu karena yang bersangkutan telah melakukan kontrak dengan pihak label. Setidaknya sampai detik ini ada 3, dan kemudian tanpa ada persetujuan, tanpa ada kontrak, tanpa ada legalitas dari saya sebagai pemilik lagu. Nah, itu yang harus didasari. Itulah yang kami laporkan. Kemudian yang mendistribusi tadi, Yang menggandakan, mempublish. itu kan tanpa ada kontrak dengan saya, tanpa ada kesepakatan dari saya. Jadi ambil aja, main rekam, main Pak. Dan itu dilakukan tanpa seizin Pak Ipai ya Pak? Betul. Bang, berarti laporannya perorangan atau di grup bandnya itu Bang sekalian? Yang kita laporkan saudara Ikanya. Berarti bukan Iya. band rajanya ya? Bukan. Karena kan yang menuliskan bahwa cipta lagu Cinderella itu kan Ian Kaselanya. Tapi ada kemungkinan ke depan band itu di syaratkan? Kenapa? Ada kemungkinan ke depan bandnya juga termasuk? Oh, yang kita laporkan saudara Ikanya dulu aja sih Pak. Bang Ipai, ini kan dari awal Bang Ipai mensomasi soal 20M itu ya. Terus jika dengan adanya laporan ini terus pihak sana untuk bertabayun, 20M itu akan tetap dibayarkan, minta dibayarkan atau keinginannya seperti apa? Pengakuan aja. Disesuaikan dengan proses sistem royalti yang berjalan di negeri ini dan proses hukum yang berlaku. Berapa kerugian imaterial saya kan bisa dihitung. Kira-kira berapa Bang kerugian materialnya Bang? Situ pengen tahu Bang. Karena kan kalau kerugian imaterial itu kan nggak bisa dihitung. Gitu. Ya, saya kira 20M itu masih sangat kecil sekali. Jadi ketika dihitung secara objektif, maka jumlah 20M itu tidak merupakan jumlah yang dimintakan di awal. Maka bisa jadi ini sudah mulai berkembang ya, karena ini sudah melalui proses hukum. Sehingga nanti biarlah proses hukum ini yang kemudian membuktikan siapakah yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana atau dugaan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti itu. Baik, mungkin bisa dibocorkan Bang nilai kontraknya dari tiap-tiap level berapa sih Bang? Boleh tahu nggak? Tidak ada data ya? Itu nanti biar buat jadi pembuktian aja. Ya, nanti biar proses hukum yang dapat membuktikan itu semua, rekan-rekan. Nanti kita akan eksplor semua terkait dengan kerugian real dan imaterial terhadap kerugian yang diberikan oleh dengan adanya dugaan tindak pidana dan juga perbuatan melawan hukum oleh terlapor, seperti itu. Bang Ipe, apabila Bang Ipe menang dalam hal hak cipta lagu Cinderella, mungkin apa yang akan Bang Ipe lakukan pada lagu Cinderella sendiri? Cakep. Saya akan mengajukan kepada negara, apapun itu bentuknya, saya ingin lagu itu ditiadakan. Karena saya yakin seluruh pihak yang terlibat dalam lagu itu, ada anak-anak di sekitar lagu itu. Apapun itu, saat lagu itu terpublikasi pasti akan membawa dampak psikologis. Jadi lebih baik lagu itu dihapus, dianggap tidak ada. Tidak boleh. Dan saya tidak ingin menyanyikan lagu itu. Jadi jangan teman-teman pikir saya melakukan somasi karena ingin menyanyikan lagu Cinderella. Bukan. Saya hanya ingin mengambil hak saya ingin meluruskan kebenaran dan hukum, dan saya ingin pada suatu saat nanti jika ini kemudian menjadi benar-benar kembali secara hak saya, lagu Cinderella atau dongeng Cinderella akan saya ajukan untuk ditiadakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. Nah, Pak, surat pernyataan yang diduga dipalsukan nggak dilaporkan juga Bang, atau kenapa apa menunggu lagi yang lain Bang? Surat pernyataan yang ditunjukkan yang diduga yang mana Pak? ada katanya pemalsuan, apakah dilaporkan juga atau gimana Bang? Ya itu nanti ya, jadi masih dalam kajian kami. Jadi ada beberapa tindak pidana ya
meskipun kita awali melalui tindak pidana khusus yaitu pelanggaran hak cipta. Nanti kita lihat ya dalam perkembangannya. Kalau kemudian ada perkembangan menurut analisis kami perlu untuk dilaporkan, nanti kita akan pertimbangkan seperti itu. Karena ini masih halaman pertama ya, seperti itu.